Elios berteriak saat perutnya dipukul kuat oleh Laura. Tak sampai di sana, Laura langsung menendang Elios, membuat pria itu terpental beberapa meter dan pingsan. Hah! Laura menaikkan rambut yang menutupi matanya, rupanya cuma sampai di sini batas kesabaranku. Laura menatap Juan yang ada di ujung lorong. Juan terheran saat melihat Elios telah pingsan. Juan berlari ke sana karena mendengar suara kuat. Dia berpikir kalau Laura dan Elios sedang berkelahi, jadi dia cepat-cepat datang untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Tapi, ia malah dikecewakan karena pertunjukannya telah berakhir. Lau! Juan diam saat Laura menginjak-injak Elios untuk melampiaskan kekesalannya. Setelah beberapa saat, Juan menarik Laura. Lepaskan. Biarkan aku memberi baca asterisngan ini pelajaran. Ujar Laura. Tarik nafas, hembuskan. Diam. Juan menarik pipi Laura, mencium bibir istrinya dengan cepat. Laura yang mendapatkan serangan mendadak, langsung terdiam dan tenang. Ciuman yang begitu lembut, membuat api dalam diri Laura padam seketika. Sudah tenang? Tanya Juan. Laura mengangguk tanpa memberi jawaban. Juan melepaskan jas yang ia pakai, menyelimuti tubuh Laura dengan itu. Kau berkeliaran dengan pakaian seperti ini? Laura sedikit malu. Hei, aku ini mau menyambutmu tahu. Juan tersenyum kecil, ia kembali mengecup Laura. Bisakah kita ke kamar sekarang? Tentu, tunggu. Laura kembali ke arah Elios, menginjak perut pria itu untuk terakhir kalinya, lalu menggandeng lengan Juan untuk kembali ke kamar. Dalam perjalanan, Laura memberi isyarat pada pengawal untuk membereskan Elios. Pengawal yang mengerti langsung melaksanakan tugas. Aku sudah dengar semua ceritanya. Ash membawa baca asterisngan itu kemari, lalu kau menerimanya. Ya. Juan yang tadinya tersenyum sekarang berwajah datar. Aku cepat-cepat pulang setelah mendengar kabar kalau Hans meninggalkanmu. Aku tidak bisa membiarkanmu sendirian bersama baca asterisngan seperti itu. Kau khawatir padaku? Tentu saja. Laura memerah, ia mengeratkan gandengannya pada lengan Juan. Aku senang, kau peduli padaku. Kalau begitu, bisakah aku bertanya? Apa? Apa baca asterisngan itu? Elios bukan adikmu. Wajah Juan langsung cerah, sungguh. Yalah. Kau ini bodoh atau bagaimana? Ya kali, seseorang dengan muka seburik itu bagian dari Shirley. Juan tak bisa menahan senyumannya karena tingkah Laura yang menggemaskan. Perkataanmu sama seperti Brian. Dia jauh lebih pintar darimu. Ya, aku bodoh untuk saat ini. Mereka sampai di kamar. Juan langsung menggendong Laura ke atas ranjang dan memeluknya. Kalau Elios bukan adikku, kenapa kau membiarkannya tinggal? Untuk kehormatan. Kau ingin membuatnya merasakan menjadi bagian dari keluarga besar dalam sisa hidupnya, begitu kan? Tepat sekali. Aku ingin membuatnya merasa sombong dan yakin kalau dirinya seorang Shirley. Saat dia tahu kebenarannya, dia akan terjatuh sangat kuat. Selain itu, ada alasan lain. Biar ku tebak. Juan berpikir sejenak, untuk melatih kesabaranmu? Betul. Laura tertawa. Alasan utamanya membiarkan Elios tinggal, agar ia bisa melatih kesabarannya. Pada akhirnya, aku meledak saat dia menyentuhku. Senyum Juan meluntur. Apa? Dia menyentuhmu? Oh, iya. Laura menutup mulutnya sendiri. Bagaimana bisa dia terang-terangan mengatakan hal seperti itu kepada Juan? Juan nampak mendidih, dia langsung bangkit dari ranjang. Laura bergegas menahan Juan. Tunggu, jangan pergi. Aku akan menghabisi baca asterisngan itu. Berani sekali dia menaruh mata pada milikku. Juan dipenuhi dengan emosi.
Juan, tenanglah. Laura yang kewalahan, tidak sengaja menyentuh area bawah Juan, dan meremas Juan Junior. Hal itu membuat Juan langsung terdiam. Laura menggunakan kesempatan ini, untuk memeluk Juan dengan erat, memegang sisi yang membuat Juan tak bisa bergerak. Dia hanya menyentuh sebentar, lalu aku langsung menghajarnya karena kesabaranku sudah habis, ujar Laura. Apa yang dia sentuh? Laura sedikit malu saat menyentuh pinggulnya sendiri. Keputusan Laura salah, karena itu membuat Juan semakin marah. Berani sekali dia. Laura kembali memeluk Juan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kau bilang pelecehan termasuk tidak apa-apa? Laura baru menyadari itu. Hal yang dilakukan Elios termasuk dalam pelecehan. Tapi ia, korban dari pelecehan itu malah bersikap biasa saja. Kau ada di sini. Laura menggenggam tangan Juan, jadi apa yang harus aku khawatirkan? Juan menatap Laura, yang sedang menempelkan telapak tangannya di pipi. Laura tersenyum kecil, membuat rona merah kecil muncul di pipi Juan. Kalau begitu, bisakah aku meminta sesuatu? Tanya Juan. Memang kau bisa dapat apa dariku? Kau punya segalanya. Juan membuat wajah serius. Izinkan aku menghabisi baca asterisngan itu nanti. Baiklah, tapi biarkan aku menghancurkan wajahnya sedikit. Deal. Juan mengangkat tubuh Laura, dengan cepat membawa istrinya ke ranjang. Jadi, bisakah kita lanjutkan kegiatan kita? Kegiatan apa? Pakaian ini, kau menggunakannya untuk menyambutku, kan? Laura tersentak, aku tidak sadar memakainya. Bohong. Juan menarik kaki Laura, menaruhnya di atas bahu. Tangannya memegang Laura. Keesokan harinya. Nyonya, hari ini Anda terlihat sangat baik. Mungkin karena Emma sudah sembuh, balas Laura. Emma yang sedang menyisir rambut Laura langsung tersipu dan tersenyum. Anda pandai menggoda, nyonyaku. Laura melirik Gina yang berdiri di sebelahnya. Sedari tadi, Gina menatapnya dengan wajah yang kesal. Kau kenapa sih? Tanya Laura. Kemarin malam kau bersenang-senang, kan? Perkataan Gina membuat Emma dan dua pelayan langsung memerah, pikiran mereka seketika jadi liar. Laura tak menyangkalnya. Aku tak akan bohong, kemarin memang luar biasa. Aku melampiaskan semua rasa lelahku. Sekarang, tubuhku terasa sangat segar. Laura berdiri. Kah? Nyonyaku. Emma buru-buru membantu Laura berdiri, apa Anda sakit? Aduh. Laura memegangi pinggulnya yang baru terasa sakit karena kegiatan tadi malam. Gina tertawa. Rasakan itu. Kau menanggung akibat dari perbuatan suamimu yang meninggalkanku di jalanan tadi malam. Laura mengerutkan dahi. Juan meninggalkanmu. Kami diserang dalam perjalanan, lalu dia kabur membawa mobil. Yang lebih menyebalkannya lagi, mobil para penyerang meledak, sehingga aku harus menunggu cukup lama sampai para pasukan khusus tiba. Laura tertawa. Rasakan itu. Ini akibat karena bersikap kurang ajar pada atasanmu. Sialan kau. Tok. Cecilia masuk ke dalam. Melihatnya datang, Laura memberi isyarat pada Emma dan dua pelayan untuk keluar dari kamar. Mereka mengikuti isyarat tersebut, sehingga hanya ada Laura, Gina dan Cecilia di dalam sana. Kau yang meletakkan undangan di kamarku, kan? Tanya Cecilia. Ya. Laura mengangguk. Aku tidak akan berbasa-basi. Jika kau bilang Elios adalah cucu ketiga itu, aku akan keluar dari tempat ini. Dia bukan orangnya. Cecilia bernafas lega. Syukurlah. Apa? Dia bukan orangnya? Sungguh?
Gina ikut bernafas lega. Aku berkata jujur pada Juan kemarin, ujar Laura. Bagaimana reaksinya? Tanya Cecilia. Tidak ada, dia belum tahu. Aku bilang, aku akan menceritakan semuanya. Tapi, dia malah ingin ini menjadi kejutan untuknya. Bocah aneh itu. Lalu, bisakah kau katakan kepadaku siapa dia? Tanya Gina, sedikit memelas. Tidak, jawab Laura tanpa keraguan. Gina cemberut. Kenapa? Kau akan tahu nanti. Aku mau tahu sekarang. Sabarlah sebentar. Pelit. Cecilia mengetuk-ngetukkan jarinya di atas paha. Sepertinya aku tahu siapa. Gina mendekati Cecilia. Siapa? Aku tidak bisa memberitahumu, karena ini tebakanku. Cecilia mengedipkan sebelah matanya. Kau sama saja dengan Laura. Cecilia membicarakan hal lain. Aku melihat Putri Charlotte Smith. Dia anak yang sangat cantik. Dia mirip dengan Charlotte? Tanya Laura. Tidak, bahkan tidak mirip sama sekali. Makanya aku merasa aneh. Apa gadis itu sungguh putrinya atau bukan? Gina berbisik, dari rumor yang aku dengar, Charlotte tidak terima dengan bayi yang dia lahirkan. Jadi, dia menukarkan putrinya sendiri dengan bayi lain yang terlihat lebih cantik. Seperti film, ujar Laura. Bagaimana menurutmu, Cecilia? Itu bisa saja terjadi. Tidak, kemungkinan besar itu memang terjadi. Orang yang menghamili Charlotte juga tidak mirip dengan anak itu. Putrinya pasti ditukar. Wow, dia benar-benar gila. Aku kasihan pada gadis kecil itu. Sekarang, Ash akan menjadikannya bahan transaksi, ujar Cecilia. Ini sedikit aneh. Jika gadis itu bukan putri Charlotte, Ash seharusnya sudah tahu. Dia tidak sebodoh itu sampai tidak mengetahui kebenaran ini. Aku yakin, Ash sudah tahu. Tapi dia membutuhkan anak perempuan, yang bisa memperluas kekuasaannya. Dunia mafia sangat rumit. Kau juga rumit. Laura tersenyum sambil mengendikkan bahunya. Di tempat lain, Elios terbangun dengan kepala pusing. Tubuhnya juga terasa sakit. Apa yang terjadi? Elios tidak bisa mengingat apapun. Yang ia ingat, dirinya pergi ke dapur untuk mengambil alkohol, lalu berkeliling untuk menemukan Laura. Sepertinya aku mabuk dan melupakan segalanya. Elios meringis kesal. Hei, apa tidak ada orang? Elios berteriak. Seorang pelayan muncul, ada yang bisa saya bantu, Tuan? Di mana Laura? Nyonya Shirley sedang sarapan bersama Tuan. Apa? Juan sudah pulang? Elios berdiri. Carikan aku pakaian, aku akan sarapan bersama mereka. Maaf, Tuan. Tapi saat Tuan dan Nyonya sarapan bersama, mereka tidak boleh diganggu. Apa maksudmu? Bilang saja kalau kau meremehkanku. Elios melempar bantal ke arah pelayan, yang dengan mudah ditangkap. Aku ini Shirley, asli dari lahir. Berbeda dengan Laura, jaleng jalanan yang memiliki keturunan rendahan. Maaf, Tuan Elios. Tapi, ini adalah perintah resmi dari kepala keluarga, kalau tidak ada yang boleh mengganggu kebersamaan Tuan dan Nyonya saat di meja makan, kecuali sangat penting. Sialan, kau terus menyebutkan omong kosong. Dan apa kau bilang? Tuan Elios? Berani sekali kau memanggilku dengan nama depanku. Aku adalah Elios Shirley, jadi panggil aku Tuan Shirley. Pelayan tidak menjawab. Jaleng ini, beraninya kau mengabaikanku. Elios mengambil lampu di atas meja, melemparnya ke arah pelayan. Sekali lagi, lampu itu berhasil ditangkap. Mohon tenangkan diri Anda, Tuan. Jangan menasehatiku. Elios keluar dari ruangan. Saat berpapasan dengan pelayan yang sedang mendorong troli berisi pakaian kotor,
Elios dengan sengaja menendang troli, membuat pakaian langsung berserakan di lantai. "Ah, sialan. Lihat-lihat kalau jalan," ujar Elios. Sepanjang perjalanan, Elios terus membuat masalah dengan para pelayan yang lewat, maupun para pengawal yang sedang berjaga. Tentu saja mereka merasa geram, tapi mereka harus mengikuti perintah Nyonya untuk bersabar. Saat menuruni tangga, Elios memperhatikan Emma yang berjalan naik dengan lamban. Biasanya Emma selalu kuat naik turun, kali ini dia melamban karena tenaganya belum sepenuhnya pulih setelah sakit. Elios yang geram dengan pergerakan Emma, langsung berjalan cepat, menyenggol bahu Emma dengan sengaja. "Minggir kau, wanita tua bau tanah." Emma yang mendapat serangan tiba-tiba, langsung oleng. Tubuhnya melewati pembatas, dan terjatuh dengan ketinggian 3 meter. "MMA." Para pelayan dan pengawal yang melihat Emma terjatuh langsung berlarian dan menolong. Emma meringis pelan, memegangi kakinya yang membiru karena hal itu. Elios yang telah turun, menatap Emma yang dikerumuni dengan wajah kesal. "Dia hanya seorang wanita tua, sebentar lagi juga mati," ujar Elios. Perkataan Elios membuat semua orang langsung menatapnya dengan tajam. Elios tersentak, ia terkejut dengan tatapan semua orang. Para pelayan yang tadinya nampak lemah di matanya, kini seperti sekumpulan hiena lapar. Berani sekali kalian menatapku seperti itu? Orang-orang rendahan tidak tahu diri," teriak Elios. "Ada apa ini?" Itu adalah Juan yang datang bersama Laura. Saat melihat Emma terluka, Laura langsung berlari menghampirinya. "Emma, kau kenapa?" tanya Laura penuh kekhawatiran. "Saya baik-baik saja, Nyonyaku," balas Emma dengan senyuman hangat. Emma jatuh dari tangga, Elios yang mendorongnya, balas seorang pelayan. "Apa? Berani sekali orang rendahan sepertimu menyebut namaku?" Elios kesal. Tiba-tiba, Elios merasakan aura menakutkan yang berasal dari belakang. Bahunya disentuh oleh Juan, si pemilik aura tak mengenakan itu. Juan nampak sangat marah. Tatapan matanya mampu membuat Elios lupa caranya bernafas. "Berani sekali kau melukai Emma?" Suara Juan penuh dengan tekanan. "Apa-apaan? Kenapa mereka bersikap seperti ini hanya karena orang tua bangka?" Elios bergetar. Juan melirik Laura. Istrinya memberi isyarat dengan memberi tatapan sederhana. Juan langsung mendorong Elios, membuat pria itu terbentur ke tangga. Juan mendekati Emma yang masih duduk di lantai, ia mengangkat Emma dalam gendongannya, lalu pergi bersama para pelayan yang mengerumuni. Elios mencoba mencerna situasi ini. Kemudian, ia mendapati Laura masih di sana, menatapnya dengan wajah datar. "Kau akan mendapatkan balasanmu nanti." Laura pergi. "Sialan." Elios mengepalkan kedua tangannya. "Saat aku menggeser Juan Shirley, aku akan membuatmu membayar semua ini." "Bagaimana keadaan Emma?" tanya Laura. "Sudah lebih baik, sekarang Emma sudah tidur. Dokter bilang, Emma harus beristirahat agar cepat sembuh," jawab pelayan. "Awasi Emma dengan baik, tempatkan beberapa pelayan untuk menjaganya." "Baik, Nyonya." Pelayan tersebut selesai menata rambut Laura. Laura menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya terlihat datar, namun dalam hatinya dia sangat bersemangat untuk hari ini. "Wow, kau sangat cantik." Mood Laura memburuk saat melihat Elios memasuki kamarnya. "Kau harus mengetuk dan meminta izin sebelum masuk." "Untuk apa?" "Aku ini Shirley. Tidak ada batasan bagiku untuk melakukan apapun." Elios mendorong pelayan yang berdiri. Kini ia berdiri di belakang Laura, menatap pantulan wajah mereka berdua di cermin.
Aku tidak pernah menyangka kau akan secantik ini. Berapa biaya yang kau keluarkan untuk operasi plastik? Laura tersenyum. Jumlahnya tidak lebih banyak dari yang kau butuhkan untuk merombak wajahmu. Kau. Kenapa? Aku kan cuma mengatakan kebenaran. Laura berdiri, aku akan memberimu kesempatan. Pergilah melarikan diri, walaupun pada akhirnya kau akan tertangkap sih. Tapi, setidaknya kau bisa hidup lebih lama. Elios tertawa. Kau sengaja berkata seperti itu, agar aku tidak datang ke pesta, kan? Kau tidak mau menggakuiku sebagai Shirley, makanya kau menyuruhku pergi. Laura menepuk bahu Elios. Aku sudah memberimu kesempatan, jangan anggap aku terlalu buruk. Laura melangkah melewati Elios. Langkahnya terhenti saat Elios mencengkram pergelangan tangannya dengan kuat dan menahan pergerakannya di sana. Kau bertingkah terlalu sombong untuk ukuran parasit, ujar Elios. Itu adalah kata-kataku. Laura menepis tangan Elios. Juan masuk ke dalam kamar Laura. Saat melihat Elios ada di sana, tatapannya menajam. Tenanglah, aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya mengunjungi kakak iparku saja. Elios melangkah mendekati Juan. Hari ini aku akan resmi menjadi seorang Shirley. Aku akan menagih semua hakku. Elios tertawa, lalu melewati Juan. Dia tahu caranya berhayal, ujar Juan. Hayalannya terlalu tinggi. Laura menggandeng lengan Juan. Aku senang dia mengira dirinya yang paling hebat. Itu akan membuatnya jatuh lebih keras. Rose Mansion telah dipenuhi dengan para tamu undangan. Kebanyakan dari mereka datang lebih awal, karena tak sabar melihat siapa cucu ketiga Shirley yang akan diumumkan malam ini. Salah satunya adalah Brian yang datang 1 jam lebih awal. Dia sangat penasaran, siapa saudaranya. Semoga tidak mengecewakan. Brian melahap kue stroberi yang ia ambil dari meja. Brian melirik Ash yang baru datang. Pria itu asik berbincang dengan beberapa kepala keluarga, sambil menyombongkan diri kalau dirinya adalah orang yang telah menemukan cucu ketiga Shirley. Benarkah itu, Tuan Victor? Anda menemukannya? Sungguh? Ash mengangguk. Aku tidak mungkin berbohong soal ini. Bagaimanapun juga, dia adalah keponakanku, jadi aku berusaha keras untuk menemukannya. Aku berharap, ayahku bisa melihat perbuatanku. Tuan Jordan pasti menyesal karena sudah mengusir Anda. Ya, itu benar. Kalau saya adalah Tuan Jordan, saya pasti tidak akan tenang di sana. Suara percakapan mereka bisa didengar jelas oleh orang-orang di sekitar, sehingga mereka langsung menyebarkan berita itu pada tamu lain. Ayahmu bodoh atau bagaimana? Brian mendengar suara Cecilia dari balik pilar. Dia bodoh dengan kemurnian 100%. Kau terlalu tenang. Jika Elios benar bukan cucu ketiga, maka kau sendiri akan terkena masalah. Kau bilang pada ayahmu kalau Elios asli, dia pasti marah besar. Brian tersenyum. Aku sudah menyiapkan sesuatu, tak perlu khawatir. Siapa juga yang khawatir? Kau menggemaskan saat berbohong, Honey. Ingin sekali aku menciummu sekarang. Tutup mulutmu, mereka tiba. Seperti perkataan Cecilia, Laura dan Juan memasuk aula pesta. Semua pandangan mengarah kepada mereka. Seperti biasa, mereka akan selalu menjadi pusat perhatian. Sampai-sampai, Elios yang seharusnya jadi tatapan orang-orang tidak kelihatan. Kenapa orang-orang malah menatap mereka berdua? Aku bintang utamanya malam ini. Elios geram. Akhirnya kalian datang juga. Ash mendekati mereka, padahal baru kemarin kita bertemu, tapi aku sudah merindukanmu, keponakanku. Semua pandangan langsung mengarah kepada Elios yang sedang diajak bicara oleh Ash. Aku juga merindukanmu, Paman, balas Elios. Semua orang langsung terkejut. Apa?
Dia orangnya, sungguh, ini di luar ekspektasiku. Kenapa wajahnya seperti itu? Tidak mirip sama sekali. Helios menatap kesal secara terang-terangan kepada semua orang yang berbisik. Jangan hanya berani berbisik. Kemari lawan aku kalau berani. Para tamu terkejut dengan sikap Helios. Seburuk apapun sikap seseorang, mereka tak bisa menunjukkan permusuhan terang-terangan di dalam pergaulan sosial. Itu akan mencoreng nama baik keluarga dan pribadi. Laura dan Juan mengabaikan Helios yang asik menyombongkan dirinya di depan orang-orang. Hans menghampiri mereka. Pria itu terlihat rapi dengan setelan jas berwarna biru. Penampilannya juga berbeda, seperti rambut yang ditata lebih baik, dan telinga yang terbebas dari earpiece. Laura mengedipkan matanya berkali-kali untuk memastikan bahwa itu adalah Hans. Hans. Juan bicara. Ya, Tuan Shirley. Tanya Hans. Ini sungguh kau. Juan menepuk bahu Hans. Kau harus sering berpenampilan seperti ini. Hans sedikit malu. Baiklah. Siapa yang melakukan ini padamu? Tanya Laura. Tentu saja itu saya, Nyonya Shirley. Bianca mendekat. Bagaimana menurut Anda? Kau memang cocok menjadi penata rias, balas Laura. Terima kasih pujiannya. Laura menatap Hans. Kau bersinar. Hans tersentak, ia sontak melirik Juan yang menunjukkan wajah datar ke arahnya. Kenapa Laura mengatakan sesuatu yang membuat seseorang salah paham? Permisi, Nyonya Shirley. Gina datang mendekat, dia menggunakan setelan bodyguard. Anda harus memulainya sekarang. Oh. Gina terdiam saat melihat Hans. Wah, kau menghilang seharian dan kembali dengan penampilan baru. Apa aku terlihat tampan? Tanya Hans. Gina terkejut. Hah? Laura yang ikut terkejut langsung berdehem. Aku akan memulai acaranya sekarang. Laura menaiki panggung kecil yang telah dipersiapkan. Melihat Laura ada di sana, Helios yang tadinya sibuk menyombongkan diri langsung ikut naik ke atas panggung. Dengan wajah sombong, ia menatap semua orang, termasuk Juan yang tidak ikut naik ke panggung. Selamat malam, Tuan dan Nyonya sekalian. Terima kasih karena telah bersedia hadir dalam acara penting keluarga Shirley. Aku, Laura Shirley, akan membawakan acara ini. Laura melirik Juan. Pria itu mengangguk dengan senyuman kecil. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa acaranya terlalu mendadak? Itu karena Shirley tidak sabar memberikan kehormatan pada seseorang yang telah lama tidak mendapatkan haknya, ujar Laura. Aku tidak akan berbasa-basi lagi. Dengan ini aku memperkenalkan anggota baru Sir. Laura mengerutkan dahi, saat mikrofon tiba-tiba mati. Melihat itu, Helios jadi kesal. Sialan, apa kau bahkan tidak bisa melakukan ini dengan benar? Laura tak membalasnya, ia sibuk menepuk-nepuk mikrofon agar menyala kembali. Para tamu sedikit ribut, karena adegan menegangkan terpotong hanya karena sebuah mikrofon. Nyonya. Hans. Laura membiarkan Hans membenarkan mikrofon itu. Setelah beberapa detik, mikrofon kembali menyala. Laura tersenyum. Terima kasih banyak ya, adik ipar. Perkataan Laura terdengar sangat jelas, membuat semua orang mampu mendengarnya. Gina yang berjaga di sebelah panggung melotot. Cecilia yang tadinya sangat serius, langsung terkejut. Bianca tersenyum kecil. Helios yang berdiri di sebelah, sekaligus yang paling jelas mendengarnya sontak menganga. Senyum Ash luntur. Brian tak bisa menghentikan getaran pada tangannya yang sedang memegang piring. Lalu Juan. Pria itu menatap lurus ke depan, dengan wajah tak percaya. Sedangkan Hans sendiri, dia mematung. Tubuhnya seakan beku saat itu juga. Laura melanjutkan kata-katanya,
Aku perkenalkan pada kalian semua, anggota keluarga Shirley yang mendapatkan kehormatannya hari ini, Hans Shirley.